Oke, kita lanjut bahas yang ini. Ya, udah kelihatan ya gambarnya. Biasanya hapus dulu. Ini di sini. Mari kita bahas ini. Jadi, mau bahas dari apa dulu? Mungkin talent sekawan? Talent sekawan. Kalau dari potongan medial, mungkin dari talent sekawannya dulu kali. Jadi, talent sekawan tadi, ini ada beberapa virus dan sulcus. Kalau dari tengah sini, ini adalah virus simulatum ya. Virus simulatum. Nah, kemudian yang depan ini kita bilang medial frontal gyrus. Dari sini sampai sini, sampai sebelumnya dari sulcus paracentralis, kita sebutnya adalah gyrus frontalis medius. Medial, sorry. Kenapa? Karena udah nggak ada sulcus-sulcus yang memisahkan menjadi superior, medius, dan inferior. Jadi adanya itu cuman sulcus ini, sulcus simulatum yang untuk gyrus simulatum. Jadi ini adalah gyrus medial frontalis. Terus dibatasi oleh sulcus paracentralis, di sini adalah lobus paracentralis. Nah, ini ada central sulcusnya. Jadi kenapa kok paracentralis? Paracentralis itu adalah gabungan antara lobus precentralis dan postcentralis. Karena central sulcusnya cuma berakhir di sini, ya udah mereka jadi satu. Kita nyebutnya gyrus paracentralis. Sorry, lobulus. Lobulus paracentralis. Nah, kemudian di sini, di belakangnya, dari sulcus marginalis, di belakangnya dari sulcus marginalis itu ada precuneus. Antara precuneus untuk lobus parietal, sedangkan cuneus itu pada lobus occipital. Antara precuneus dan cuneus dipisahkan oleh sulcus parieto occipitalis. Kemudian antara cuneus dengan gyrus lingualis itu dipisahkan oleh sulcus calcarina. Ini kalau misalnya tadi ingat ini BA17, BA18, 18, 19, 19. Terus apa lagi ya? Nah, ini adalah straight sinus. Ini adalah vena cerebra magna. Ini adalah superior sagittal sinus di dalam falx cerebri. Tapi kalau pada potongan yang dari Makarnakin itu nggak ditanyain falx cerebri di sini ya, ditanyainnya itu yang kayak agak basah, terus ada kayak apa sih kayak lapisan tipis gitu di dalamnya itu yang ada falx cerebrinya, terus ada bentukan segitiga. Bentukan segitiga itu bisa kita jawab superior sagittal sinus ya, di belakangnya falx cerebri. Kayaknya ini udah. Terus ini sekarang. Nah, jadi di sini itu ini ada corpus callosum. Terus di sini tuh ada um, thalamus. Sorry, septum pellucidum. Ini septum pellucidum ya. Kalau ditusuk di sini septum pellucidum. Kalau di sini ini fornix. Oh iya, corpus callosum itu dibagi jadi 4. Jadi kalian jawabnya harus lengkap. Kalau di sini pars rostral, tekukan ini pars genus, di sini ada truncus atau corpus, dan di belakang ini splenium. Terus di sini itu ada ini apa ya? Aku juga lupa. Oh ya, plexus choroid. Oh, ini stria medullaris. Ini plexus choroid. Benar nggak? Iya, stria medullaris ya. Oke, pelan-pelan aja deh. Nah, kalau yang di sini ini ada dua, ini talamus ya. Kalau ditusuk di sini ya udah talamus, tapi kalau ditusuk di sini adalah adesio interthalamica atau massa intermedia yang menghubungkan antar dua talamus itu. Ini adalah choroid plexus, plexus choroid, stria medullaris, ini habenular. Di sini nggak ditunjuk-tunjuk ya, di sini ada segitiga habenular. Set, set, set. Terus habis itu ini ada di sini ada komisura. Nah, inilah yang dimaksud dengan komisura ya. Jadi ini ada komisura anterior, komisura posterior. Itu enggak ya? Ya benar, posterior.
Nah, di sini ada pineal body dan ada commissura abenular. Jadi, yang menghubungkan antara kanan dan kiri itu ada corpus callosum, ada commissura anterior, commissura posterior, dan commissura habenular. Segitiga habenular, habenularnya ini. Kemudian di sini ada kelenjar pineal. Pineal gland itu akan menghasilkan melatonin untuk circadian rhythm, jadi untuk kita bisa tidur dan akan lebih bekerja kalau lampunya gelap atau saat malam. Kemudian di sini ada tectum. Nah, ini yang tectum ya, yang corpora quadrigemina, ada colliculus superior, colliculus inferior. Oh iya, jadi kalau misalnya ditusuk ujungnya bentuk segitiga, yang satunya falx cerebri namanya apa ya? Oh, sinus sagittalis superior. Sinus sagittalis superior. Oke. Di sini ada sulcus hipotalamus. Jadi ini talamus, ini pencet kalau salah. Oke, sama-sama. Di sini ada talamus, di sini hipotalamus, di sini sulcus hipotalamus, bukan sulcus talamus. Nah, terus, ya, ini apa yang ditunjuk? Oh, talamus dan third ventricle. Oh iya, aku lupa. Kemarin ada yang jawabannya ventricle lateral ya. Tapi yang cuman seperempat lobus gini. Nah, emang dia ditusuknya tuh kayak di agak dalam di sini. Nah, kalau misalnya kita nggak bisa lihat segmen hidungnya, ya udah kita jawab ventricle lateral aja. Jadi kan ini segini kalau nggak salah ya. Nah, terus kita bisa lihat ada cuneo, ada precuneus, ada cuneus, ada sulcus calcarina, dan di depannya sini, ini kita bisa jawab ventricle lateral. Kalau di sini, udah masuk ventricle ketiga, karena di diencephalon. Jadi ini adalah ventricle ketiga. Kemudian, tapi kalau ditusuk di sini tetap jawab talamus, hipotalamus ya. Aku rasa nggak akan ditanya ventricle ketiga juga, karena nanti rancu. Di sini lamina lateralis, jarang ditanyain. Di sini ada ada chiasma opticus, nanti lanjut jadi nervus opticus. Nah, di sini ada infundibulum atau pituitary stalk. Di sini di dalam sel atrusika ada hipofisis, yang ini yang tadi aku maksud, ada adenohipofisis dan neurohipofisis. Apa ini ya? Oh, mamillary body ya? Soalnya kok di... Oh iya, benar-benar. Mamillary body. Ini mamillary body. Kemudian di sini tuh ada apa sih namanya? Pedunculus atau crus cerebri. Nah, di sini tuh kalau di yang real itu harusnya ada substansia nigra. Jadi ada kayak semacam garis coklat di sini. Nah, ini adalah nukleus ruber. Seluruh bentukan ini namanya tegmentum. Enggak. Pedunculus. Bentar. Kok di catatanku itu ini ya? Nukleus ruber ya. Soalnya kayak yang waktu itu dituju sama Prof. Fiska yang kayak pedunculus sama crus itu kalian bisa jawab crus atau pedunculus gitu dan itu kayak ditunjuknya di sini. Terus habis itu di sini itu ada substansi nigra kan. Terus yang di bawah itu yang pucat-pucat itu namanya nukleus ruber gitu. Jadi yang pucat-pucat. Oh ya ini pons. Tapi kalau ditusuk dari sini, ditusuk di sini itu fibrae transversal pontis. Kalau ditusuk di sini itu fasciculus longitudinalis medialis atau FLM. Kalau ada FLM ya jawab aja FLM. Nggak tahu pilihannya di tab apa. Nah ini velum ya. Ini velum medullaris superior. Velum medullaris superior, ini arbor vitae. Dan ini velum medullaris inferior. Kedua velum ini itu harus dipotong kalau misalnya kita mau melihat fossa rhomboidea. Ini bukan fossa rhomboidea itu ininya, lantainya. Sedangkan ini kita sebutnya ventricle keempat. Ini ada plexus choroideusnya lagi yang pink-pink ini. Apa lagi ya? Ini udah. Pineal, ini vena cerebra magna, vena cerebri. Vena cerebri magna gabung sama jadi gabung sama inferior sagittal sinus membentuk sinus rectus.
Ini sinus rectus, di sini yang eh vena sagittalis inferiornya nggak kelihatan ya di sini. Nanti gabung di sini jadi sinus rectus, gabung di confluence of sinus bareng sama superior sagittal sinus. Di sini ada cerebellum. Seingatku ya cerebellum itu nggak mungkin ditanya dari potongan medial untuk kayak misalnya okulanya kah, tonsilnya kah. Tapi kalau misalnya pada potongan ini, terus nanti kita bisa lihat atasnya bawahnya. Kemarin tuh seingatku ini loh guys, kayaknya apa preparatnya tuh kayak rusak gitu loh, kayak medula oblongatanya copot, tangkainya, terus habis itu ininya kayak tonsilnya, ukulnya wis kayak copot semua gitu, udah rusak. Tapi nggak tahu ya. Nanti aku takutnya itu kayak dikeluarin preparat baru gitu loh. Tapi ya semoga enggak. Tapi nggak tahu gimana. Ini ada sinus. Oke, jadi karena ini tulang sphenoid, ini kan tulang sphenoid ya. Di sela tersikati ini adalah sinus sinus sphenoidalis. Kalau ini sinus frontalis, sinus sphenoidalis. Di sini ada concha, concha superior, medius inferior, meatusnya, meatus superior, meatus medius, meatus inferior. Di sini ada recessus, recessus sphenoethmoidale. Karena dia antara sphenoid dan ethmoid. Ethmoid itu nanti membentuk dindingnya ya, membentuk dinding medialnya, bagian lamina perpendikularisnya. Tapi nggak bisa dilihat di sini sih, harus spesifik di yang gambar yang Nasus. Medula oblongata, oke, nggak spesifik ya kalau di sini. Kecuali kalau di sini di belakang sini, nah ini FLF, tusuk sini. Meskipun, meskipun sebenarnya yang lewat medula oblongata itu kan banyak ya, bisa aja kita jawab fasciculus gracilis, fasciculus cuneatus, apalagi yang lewat belakang, fasciculus proprius, uh, Lissauer tract gitu, itu kan bisa ya. Tapi kesepakatannya sama Profiska itu FLM. Soalnya di belakang. Oke, ini inferior medullary. Bentar aku baca sambil baca ini tadi yang belum aku sebut apa. Ya udah. Terus marginalis udah ya. Sampai di sini udah betul. Oh iya ini interventricular foramen of Monroe. Jadi interventricular foramen of Monroe ini dari mulai sini sampai sini ini ada saluran ya. Ini adalah interventricular foramen of Monroe yang menghubungkan antara antara apa sih? Antara ventricle lateral dan ventricle ketiga. Kalau antara ventricle ketiga dan ventricle keempat itu ductus, sorry, cerebri sylvie. Apa namanya? Ya, ductus cerebri sylvie. Itu. Ya. Hmm, ini belum ya. Subcallosal par olfactory area, ya kan? Jadi area subcallosal, oh ya area gyrus limbik itu tadi belum aku jelasin ya, ada simulatum, ada supracallosal, ada subcallosal. Di sini supracallosalnya nggak kelihatan sih. Terus habis itu ada yang um, hippocampalis formation. Hippocampalis formation itu ada hippocampus, ada apa sih namanya? Cornu amonis gitu. Ada amigdala kalau nggak salah. Cuma ada cubiculum atau apa gitu aku lupa. Untuk formasi hippocampalis itu di sini ini unpus. Makanya di unpus ini kan benar ya, para olfaktori. Jadi olfaktori itu di unpus, di suprakalosal, ini ada gyrus subkalosal. Aku rasa kalau di depan sini kayaknya jarang ditanya. Oh ya benar ini udah, lamina terminalis, recessus supraopticus. Oh ini belum aku bilang ya. Tubersinarium juga belum. Kiasma optik udah. Nanti lanjut jadi nervus opticus. Mamillary body, cerebral caudal, pulse, cerebral caudal udah semua. Oke, jadi tadi ini suprakalosal, area atau praolfactory area dekat unpus. Kemudian di sini ini ada subkalosal gyrus. Kemudian ini ada komissura anterior ya tadi, lanjut jadi lamina lateralis. Antara lamina lateralis dan kiasma optik di sini ada visura. Recessus. Visura bisa. Recessus. Jadi recessusnya namanya recessus supraoptica.
Di sini rasa susu tropika, kemudian di sini ada infundibulum, tangkainya atau pituitary stalk, adenohypophysis, neurohypophysis. Oke, udah. Dan area intermedia. Udah kayaknya kalau dari potongan ini mungkin ada yang mau ditanyain dulu ya. Jadi udah. Udah. Ini kiris dentatus belum ya? Nah, ini kiris parahipokampalis. Parahipokampalis, unpus. Unpus ini kalau dipotong shred gitu terus ditusuk. Nah, itu kalian jawabnya nukleus amigdala. Terus ini ada gyrus parahipokampalis. Ini olfaktori, olfaktori, olfaktori. Sulcus renal untuk korteks entorhinal. Korteks entorhinal itu bukan satu gyrus ya. Korteks entorhinal itu gabungan dari beberapa gyrus. Kayak sini, sini ini korteks entorhinal. Gyrus dentatus yang kayak gigi. Aku selalu ngafalin dentatus itu kayak gigi, gak tahu kenapa. Tapi kayak emang kayak ya gak tau lah kayak gini kayak set 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 set. Fimbria hippocampus. Hah, hah. C itu nggak seingat tuh. Seingatku katanya Prof. Fiska bisa ditanyain deh Fimbria hippocampus. Jadi mungkin coba kalian ingat-ingat juga. Kalau ini kan masih fornix ya. Ini fornix. Nah, ini kan kepalanya. Kalau kepalanya. Apa kolumna? Jadi ini kolumna fornix atau layer fornix karena di sini tuh udah beda. Di sini tuh kan yang tadi mammillary body ya. Mammillary body bagian dari ini mammillary body, kemudian ada mammilothalamic fasciculus atau fasciculus mammilothalamic antara mammillary gland dengan thalamus. Mammilothalamica, mammillary gland dengan thalamus. Di sini ada fornixnya. Fornixnya mulai dari sini, jadi ini ada kolumna fornix. Kemudian di sini adalah corpus fornix, di sini ada crus fornix, dan ada fimbria hippocampus tepat di atasnya gyrus dentatus. Atas medial ya, tergantung posisinya juga sih. Bisa dibilang dia tuh di medialnya, bisa dibilang di superiornya. Pokoknya dia tuh di sini, um, dekatnya gyrus dentatus lah ya. Di sini gyrus parahipokampalis, dentatus, fimbria hippocampus. Semoga gak ditanyain ya, karena itu sangat-sangat detail. Oh ya, ada satu lagi gyrus rectus. Kalau misalnya dilihat dari bawah. Nah, ini yang dilihat dari bawah ini ada ini ya, chiasma opticus. Di sini ada hipophysis atau pituitary. Di sini ada pituitary stalk atau infundibulum. Di sini ada mammillary gland. Sorry, ini bukan stalknya. Ini adalah tuber cinereum. Jadi kayak penonjolannya itu namanya tuber cinereum, CINEREUM. Kemudian di sini itu ada, kayaknya ini nggak bakal ditanyain sih, perforasinya. Anterior perforated substance, posterior perforated substance, ini nervus opticusnya, ini tractus olfaktorinya, ini bulbus olfaktorinya. Ingat nervus olfaktori nggak bisa dilihat dari luar ya, karena dia tuh nembus-nembus ke dalam hidung superior. Gyrus rectus yang lurus, oke. Ini unpus, unpus, kalau dipotong ada nucleus amygdala, ya, unpus. Sulcus finalis. Oh ini penting sih. Ini ada substansia nigra, ada nukleus luber, ada aqueductus cerebri-sylvi, dan ada periaqueductal gray matter atau periaqueductal area. Ya, periaqueductal area ya intinya area di sekelilingnya aqueductus cerebri-sylvi ya. Terus di sini tuh ada nukleus luber kalau nggak salah. Iya, red nukleus luber. Kemudian di sini ada substansia nigra, betul. Oke, ini terus cerebri. Oke. Jadi ini pada potongan yang medial bisa kelihatan semua ya. Oke, mungkin segitu. Oh, ini ada geniculatum. Terhubung ke colliculus, ini ada splenium dari corpus callosum. Kayaknya kalau ditanyain dari bawah gini itu, ini medulla oblongatanya nggak dipotong deh. Tapi ya kalau kalau dipotong, ya at least tahu kalau misalnya ini substantia nigra, ini nucleus luber,
yang bulat-bulat, kemudian ini aqueductus cerebri. Terus di sini itu ada corpus geniculatum yang metatalamus. Jadi kenapa kadang itu dibedain metatalamus? Karena emang dia tuh kayak di luar talamus, tapi bagian dari talamus. Jadi gimana ya? Tuh. Jadi ada lateral geniculate dan medial geniculate. Yang ini sama yang ini. Terus yang ini apa? Ini tuh pulvinar. Pulvinar itu bagian dari talamusnya, bukan metatalamusnya. Nah, nanti itu si foliculum, kalau bisa dilihat dari posterior ya, foliculum yang inferior akan berhubungan dengan corpus caniculatum medial, yang foliculum superior akan berhubungan dengan corpus caniculatum yang lateral gitu. Jadi ini untuk visual, ini untuk auditory. Nggak ada radiasi ya, kayak. Ini tunjukin. Radiasio, radiasio. Ini udah, ya kan ya? Ini udah kan? Ini putamen, locus pallidus, claustrum, kapsula interna, kapsula eksterna, kapsula ekstrema, ini masih, nah, apalagi yang perlu kita, ya nggak bakal ditanyain sampai kayak gini karena disediaannya itu cuma kelihatan nukleus quadratus sama thalamus, percayalah. Nggak sedetail itu di preparatnya. Itu tadi udah ya, arachnoid villi, ini apa sih, straight sinus bergabung sama suprasagittal di confluence of sinus. Nah, hmm, nih, ya itu di gambar ini nyambung ya. Tapi aslinya kalau di preparat itu ya kayak gitu tadi, kayak bulat-bulat kepisah dari talamus dia gitu. Udah body, ini jarang kelihatan kecuali di ukus. Ini enggak. Enggak, ini cerebellum ding. Mana ya? Enggak ada. Oh, cerebellum. Sebentar, ini yang dari cerebellum tadi ada yang mau ditanyain dulu, Kak? Kayak caranya instruktur apa atau beda instruktur apa? Sensorik nanti cepet kok harusnya. Oke, mungkin kita lanjut dulu ya ke cerebellum sampai mungkin kalian mau mikirin suatu pertanyaan atau apa. Ini mungkin dia hipokampus ya. Ini cornix, ini kolumnanya, korpusnya, fusnya. Di ujung ada fimbriae hipokampus. Di sini ada amigdala. Ini mamillary. Nanti ada apa tadi? Judulnya fasciculus mamilo-thalamikus. Oke. Ini tadi udah aku jelasin ya kalau nggak salah. Tapi cuma nukleusnya sih. Ya paling bagi luarnya itu cuma arbor vitae. Kalian pasti tahu arbor vitae yang mana. Um, folia, folia, folia itu korteks ya. Nggak pernah ditanyain juga. Cuman kalau misalnya ditanyain korteksnya apa, folia medulanya apa yang membentuk arbor vitae di korteks. Ini perlukah cerebellum? Cerebellum yang kemarin ditunjuk itu, kalau nggak salah jawabannya itu medulla oblongatanya. Tapi kayak spesifiknya itu apa ya? Aku lupa piramisnya atau olivanya gitu. Terus ada pedunculus cerebellumnya, jadi pedunculus cerebellum mediusnya yang ditanyain. Sayangnya di sini kita tidak bisa melihat versi cerebellum yang ada medulla oblongatanya ya. Terus jawaban yang terakhir kalau nggak salah pons, yang bagian yang agak menyembung di depan itu pons. Jadi ada tiga, ada pons, piramid, sama pedunculus cerebelli medius kalau nggak salah kemarin kuncinya itu. Malah nggak ditanyain ininya ya, Legier. Oke, ini Vermis. Mungkin dasarnya dulu, pokoknya yang di tengah ini Vermis. Vermis. Fabulus, oh. Visura, visura. Oh ya, visura. Oke. Jadi mungkin untuk visura yang mungkin ditanyain itu visura prima sama visura horizontalis ya. Aku kurang yakin sama yang lainnya, bakal tanyain apa enggak, soalnya kurang jelas. Jadi,
Pertama sambil bahas vermis dan lobulusnya ya. Jadi dimulai dari anterior, kita mulai dari permukaan yang superior. Jadi ini tuh permukaan superior maksudnya nanti ini bakal ditutupin sama cerebrum gitu. Jadi kalau misalnya ada cerebrum kita nggak bisa lihat ini. Tapi kalau dari bawah kita masih bisa lihat ini. Oke, jadi yang di sini itu ada lobulus centralis kan. Lobulus centralis. Lobulus centralis pasangannya sama awal lobulus centralis. Kemudian yang tengah ini adalah pulmen. Pulmen pasangannya sama lobulus quadrangularis. Antara ala lobulus centralis sama quadrangularis nggak ada fisura ya. Lanjut, ada declive sama folium. Declive itu sama um, lobulus simplex. Lobulus simplex, kemudian folium itu sama semilunaris superior. Nah, ini, antara quadrangularis sama simplex ada fisura, fisura prima, fisura yang pertama. Kemudian antara lobulus simplex sama lobulus semilunaris yang superior ada postlunatum. Fisura postlunatum. Oke, fisura postlunatum itu antara simplex sama semilunaris superior ya. Nah, sekarang kita pindah nih. Nah, karena kita balik, sekarang kita bahasnya dari bawah ke atas aja ya, jadi nyambung. Karena biasanya, nggak tahu ya kalau kalian, tapi aku ngapalinnya nyambung. Jadi kayak ala lobulus centralis, pulmen, declive, folium, terus dari bawah ini tuber, ya kan? Tuber, piramid, uvula, nodulus gitu. Nah, sekarang kita bahas sama pasangannya juga. Jadi ini tuh hemisfer namanya, ini tuh vermis, ini visura ya batas-batasnya. Nah, nanti tubernya ini akan berpasangan dengan, tadi kan ada semilunaris superior udah ya, sekarang semilunaris yang inferior. Nah, terus yang piramid itu pasangannya sama biventer. Antara semilunaris yang inferior dengan biventer itu ada fisura nih. Fisuranya itu namanya, sorry, nggak ada fisura, nggak ada fisura. Setelahnya biventer. Nih, karena ini udah N-nya piramis, makanya fisuranya namanya itu fisura postpiramidalis. Nih, kalau sekundari aku malah bingung sih. Aku mengingatnya kayak postpiramidalis karena setelahnya piramid. Jadi tuber, piramid, setelahnya piramid lurus di sini. Tapi ini tuh masih jadi the whole biventer lobule gitu. The whole biventer lobule. Nah, kalau ini malah nggak ada fisuranya. Ini di biventer sama seminaris inferior. Terus habis itu lanjut habis piramid apa? Habis piramis apa? Ada uvula sama nodulus. Nah, kalau uvula pasangannya sama tonsil, kalau nodulus pasangannya sama flapulus. Jadi nanti itu flapulum nodular lobe. Ini ya. Jadi ada 3 lobus. Kalau lobus ya, bukan lobulus. 3 lobus itu ada lobus anterior, lobus posterior, sama lobus flapulonodular. Tapi kalau hemisfer itu yang kanan-kanannya ini. Kanan-kanan, lateral-lateralnya ini. Ini nodulus pasangannya sama tonsil. Kalau um, uvula pasangannya sama tonsil. Kalau nodulus itu pasangannya sama ini, flapulus. Hmm, kemudian ada fisura lagi, yang terakhir. Enggak, ada lagi, retrotonsilar. Jadi retrotonsilar ini antara tonsil sama biventer. Dan satu lagi yang terakhir ada posterolateral atau dorsolateral, itu antara tonsil sama flapulus gitu. Jadi ada 5. Tadi ada visura prima. Nih, visura prima antara quadrangularis sama sama simplex. Terus antara simplex sama semilunar yang superior ada postlunatum. Terus kita balik. Nah, ini meskipun kayak visura, tapi ini bukan visura ya, ada namanya soalnya. Ini cuma pembatas saja antara apa namanya, semilunar yang inferior dengan biventer. Pada biventer, di tengahnya itu ada visura karena akhir dari piramid. Akhir dari piramid berarti post piramid, berarti visura post piramidalis. Kemudian antara biventer
Bivender dengan tonsil, karena dia di retro atau di bawahnya tonsil, kalau dilihat dari bawah ya, jadi namanya retrotonsiler. Disuruh retrotonsiler, di bawahnya tonsil, tonsil sama Bivender. Kalau antara tonsil sama flocculonodular atau sama flocculus itu ya udah satu aja, dan itu paling belakang ya udah dorsolateral atau posterolateral. Tuh. Tapi nanti tuh nggak ada warna-warnanya gini ya. Jadi kayak kita harus ngira-ngira, kita harus kayak ngira-ngira, oh ini kalau sekitar kayak dibagi dua, dibagi empat, oh kalau misalnya masih di sini, itu masih full man gitu misalnya. Di sini itu masih declare kayak gitu. Jadi kayak benar-benar harus ngira-ngira. Nggak ada warna-warnanya, terus visuranya juga kadang nggak jelas, tapi ya begitulah, guys. Mungkin ada yang masih mau nanya atau bahas sesuatu? Kalau udah, ya mungkin kita cepat aja, kita persingkat untuk yang sensori. Gak bakal ditanyain ya kalau hemisfernya. Soalnya jelek. Amin. Amin dulu guys. Semoga ya. Soalnya susah banget bedainnya. Karena nggak ada warnanya. Nggak ada garisnya juga nggak jelas juga. Cuma garis-garis itu. Semoga ya. Oke, mungkin kalau misalnya udah nggak ada yang nanyain, apa nggak clear, kalau misalnya masih ada yang mau ditanyain, nggak apa-apa chat aku. Udah, ya langsung aja chat aku di WA boleh, di line boleh. Kita lanjut dulu ke sensori, karena ini ya ada 50-an soal lah. Oke, uh, percepat aja ya. Osikula auditiva itu di auris media, yang berada di auris media. Jadi ada malleus, incus, stapes ya. Osikula itu tulang. Jadi ini 1, 2, 3 atau A. Dan termasuk bony labyrinth. Bony labyrinth itu yang di luar. Jadi cuma ada 3, yaitu canalis semicircularis, vestibulum, sama cochlea. Berarti yang benar di sini cuma vestibulum. Laki-laki 20 tahun datang dengan keluhan pusing berputar. Dokter menganggap ada kesalahan pada organ keseimbangannya. Organ yang rusak kanalis semicircularis. Jadi aku udah bilang kanalis semicircularis itu mendeteksi gerakan rotasional kepala untuk keseimbangan. Kalau ini pendengaran, 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 pendengaran juga. Semuanya ini auditorik. Nervus yang berada di regio coli posterior. Coli posterior itu ya, C. Kalau ini masuk sini, ya misal gak apa-apa. Ini aksesoris ya. Kemudian pernyataan benar mengenai refleks pupil. Nah, impuls eferen dari dua ini salah, harusnya aferen. Karena eferen itu motorik, aferen dari M3 ini salah, karena aferen itu sensorik, ini harusnya motorik. Positif jika terjadi dilatasi pupil salah, harusnya jika terjadi konstriksi pupil. Dimediasi oleh colliculus inferior salah, karena harusnya colliculus superior. Colliculus inferior itu punyanya auditorik. Nah, salah satu refleks cahaya konsensual. Oke. Nah, jadi salah satu refleks cahaya yang konsensual. Benar, konsensual itu apa? Jadi, kalau refleks cahaya yang langsung, itu adalah di mata yang disinari. Refleks cahaya konsensual itu adalah di mata yang di sampingnya. Tapi kalau normal, harusnya meskipun cuma salah satu mata yang disinari, mata satunya itu memiliki refleks konsensual. Artinya dia mengecil juga, kayak gitu. Kalau nggak ada refleks konsensual, ya berarti ada lesi di salah satunya. Apa ciri dari vitreous humor? Vitreous itu em, di belakang ya. Jadi di posterior. Jadi bukan di depan lensa, tapi kayak di belakangnya. Mengisi kayak sebagian besar dari bola mata. Kalau berlebih akan menyebabkan tekanan pada mata, glaukoma. Ini kenapa nggak aku centang? Eh, iya sih. Kalau tekanan pada mata atau glaukoma ini, sorry. Kalau glaukoma ini harusnya aku humor ya. Kayaknya aku sempet jawab sasaran tapi kayak salah deh. Harusnya kalau glaukoma itu di depan, karena dia tuh ada kelainan nggak bisa nyerap lagi aqueous humor yang dihasilkan. Karena aqueous humor kan diproduksi terus-menerus. Sama kayak cerebrospinal fluid. Kalau si SF ini nggak diserap lagi, dia numpuk-numpuk hidrocephalus. Kalau ini aqueous humor nggak diserap numpuk-numpuk jadi glaukoma. Terus konsistensinya kayak jelly. Kalau aqueous humor itu kayak air, jadi cair. Ini benarnya cuma D. Lanjut, seorang pasien berobat diagnosis kehilangan keseimbangan. Ini sama ya, vestibulum sama kanalis semicircularis. Ini pendengaran, ini pendengaran. Pemisahan antara oris ekstra dan interna ini aku lingkarin kenapa? Karena harusnya itu ekstra dan media. Cuman ya secara logika ya benar aja sih.
Karena kan interna kan setelahnya media. Jadi ya secara otomatis memisahkan antara eksterna dan interna juga. Jadi benar membrana timpani. Yang lainnya salah. Struktur yang termasuk auditory pathway, tadi udah aku jelasin di PPT, nanti aku share PPT-nya, ada nuklei yang koklear. Meatus acousticus externus dibentuk oleh os temporal. Benar ya, temporal, meatus acousticus externus, internus, itu semuanya dari temporal. Tapi kalau misalnya yang internus, itu dia masuknya di fossa cranii, yang media, atau media. Yang merupakan musculus auris interna. Auris interna berarti di telinga dalam. Telinga dalam cuma ada dua, stapedius, yang otot rangka terkecil di tubuh, dan tensor timpani. Nah, sedangkan kalau korda timpani itu yang dari nervus 7 itu ya, dia untuk ke lidah itu bersama lingualis dan auricularis externa itu dari luar. Untuk sensori sih ingatku. Letak pupil itu di antara iris. Jadi iris itu membentuk suatu celah, celahnya itu namanya pupil, udah dipelajari di histologi. Jika terjadi gangguan pada nervus 7, refleks yang akan terganggu. Kalau nervus 7 itu cuma dua, cornea stapedius. Kalau pupil sama akomodasi tadi udah aku jelasin itu untuk CM3. Yang menggerakkan bola mata saat melirik ke kanan. Ke kanan berarti kanannya abduksi, kirinya aduksi ya. Kalau kanan abduksi berarti rectus lateral yang dextra. Kalau kirinya adduksi berarti itu rectus medial yang sinistra. Oke. Nah, menggerakkan bola mata ini sama. Ternyata berikutnya benar mengenai vitreous humor sama. Enggak sih. Ternyata pada corpus vitreous ya, benar. Kalau di aseton terus aqueous, gangguan drainase aqueous, konsistensi air cair aqueous. Bony labyrinth, astaga diulangi lagi. Vestibulum ya, liquor cerebrospinal berada di dalam spasium subarachnoid. Jadi ketika dia udah masuk ke ventricle, perlu aku jelasin nggak ya alurnya cerebrospinal? Jadi CSF itu kan dihasilkan oleh plexus choroid di ventricle lateral, dialirkan lewat interventricular foramen ke ventricle ketiga. Dari ventricle ketiga ke ventricle keempat itu dialirkan oleh aqueductus cerebri-silvi. Kemudian ketika masuk di ventricle keempat, dia itu akan masuk ke subarachnoid space. Lewat mana? Bisa lewat medial, bisa lewat lateral. Kalau lateral lewat foramen Buschka. Kalau medial itu lewat foramen Magendie. Ya udah sih, udah langsung masuk ke spasium subarachnoid, ngisi ke spine, ngisi ke atas, naik ke atas itu nanti akan lewat, mungkin nanti bisa dipelajari sendiri, ada sisterna-sisternanya, itu nanti dilewati oleh cerebrospinal fluid juga. Pernyataan yang benar mengenai refleks cahaya pupil, ada refleks cahaya konsensual, sama kayak yang tadi ya. Osicula auriculis media, Malleus incustapes sama. Struktur yang menghubungkan auris media dan nasofaring. Ada tuba auditiva. Dia itu sekaligus menjaga supaya tekanannya itu sama antara tekanan atmosfer dan tekanan di intra telinga. Keluhan pusing, kesalahan pada organ keseimbangan. Keseimbangan vestibulum, kanalisasi semicircularis, ini sama kayak yang tadi. Bony labyrinth sama juga kayak yang tadi. Sama juga. Oh beda. Akomodasi mata melibatkan 3 dan 2 karena ya pokoknya sama kayak pupillary reflex lah. Karena akomodasi kan siliaris. Pupil reflex juga siliaris ditambah sphincter pupil. Sama-sama 2 dan 3. Ini sensorik, ini motorik. Kalau ini untuk motorik di luar, ini untuk motorik yang mandibular sama sensorik yang di luar. Osikula pada auricula media, sama lagi. Rectus lateralis kayaknya udah tadi. Ya abducens lah ya untuk abduksi. Tidak bisa membuka mata. Gak bisa buka mata berarti masalahnya levator palpebral superior, inervasinya oculomotor atau CM3. Ini CM3. Ciri aqueous humor. Aqueous humor itu sekresinya konstan. Iya, diproduksi terus-menerus. Nah, kalau yang ini, satunya, vitreous humor itu diproduksinya sekali dan itu bertahan seumur hidup. Mulai dari embrio sampai meninggal. Sama terus. Kalau aqueous humor itu dihasilkan, diperbarui, dihasilkan, diperbarui. Sekresinya konstan, bisa menyebabkan glaukoma, jadi intraocular pressure-nya itu meningkat. Konsentrasinya cair, kayak air, diproduksi di kanal Schlemm, salah ya. Diproduksinya itu di corpus ciliaris. Kanal Schlemm itu untuk drainasenya. Jadi diambil lagi, ditariknya lagi itu di kanal Schlemm. Kalau CSF, siapa drainasenya? Drainasenya adalah villi arachnoidales. Jadi kayak tonjolan-tonjolan yang dari arachnoid mater, tonjolan-tonjolan yang nembus ke superior sagittal sinus, nanti masuknya lewat situ. Glandula lacrimalis pada kaku morbita, itu di superior lateral, jadi di sini. Impuls visual melalui struktur-struktur berikut. Nah, ini tadi aku udah jelasin juga impuls visual
Nama pretektal olivari ini aku jelas, ini udah aku kasih angka yang mana dulu. Jadi dari colliculus superior ke geniculatum, baru ke lobus occipitalis di gyrus calcarina. Jadi ini benar semua ya. Pernyataannya benar mengenai aqueous humor ya ampun. Ya wes ini benar A ya. Berada di posterior lensa. Ini harusnya salah, harusnya di anteriornya. Tidak bisa membuka mata akibat gangguan dari nervus 3, ya ampun. Organnya ini ya ampun sama juga sama orbicularis oculi. Orbicularis oculi itu facialis, kalau yang levator itu oculomotor. Udah, gitu aja mungkin untuk membuka dan menutup mata. Refleks pupil 2 dan 3 tadi udah dijelasin. Impuls visual. Udah, ini benar semua ya. Aqueous humor ini 1 2 3. Rectus lateralis obducens tidak bisa menurut, ya ampun, ini kayaknya diulangi semua deh. Dengan kelalaian auditory pathway kayaknya tadi udah ada soalnya yang di neuroanat. Jadi lobus temporal dan lemniscus lateral. Kalau misalnya vestibular sama kanalis itu untuk equilibrium ya, equilibrium pathway, bumi vestibulum, cochlea dan kanalis semicircularis. Yang benar tentang aqueous humor, jadi dia cair, jadi dibuat sekali sumber hidup salah. Kalau sumber hidup itu yang vitreous humor, diproduksi prosesus ciliaris pada corpus ciliaris, betul. Mengisi ruang kamera anterior itu kamera oculi anterior, kamera oculi posterior, itu semuanya diisi aqueous humor. Kalau di belakangnya lensa udah beda. Jadi pembatasnya kamera oculi anterior sama posterior, kalau kalian masih ingat itu adalah iris. Ya. Nah, terus konsistensi seperti jelly ini benar. Sorry, ini vitreous humor. Kalau aqueous humor itu cair. Jadi ini benar 1 dan 3. Pernyataan yang tepat terkait N olfactory. Mengajukan diri sebagai guru olfaktori ini tadi ada di neuroanat. Menggerakkan bola mata ini udah. Transmisi suara ini cochlea. Nervus untuk refleks akomodasi mata ini juga sama kayak pupillary reflex, jadi 3 aja. Kalau ada 2 jawab 2 dan 3. Ya, yang menghubungkan oris media dan nasofaring ada tanggal titikal sudah refleks kornea. Hehe. Ini harusnya CN7 ya, ini nggak ada. Jadi 2 dan 3 untuk pupil akomodasi, 4 gerak bola mata, 5 sensori keluar mata, jadi ini nggak ada jawabannya. Inervasi auris eksterna, salah satunya dari nervus vagus ya. Auris eksterna, ya, jadi dia memberikan cabang auricular temporal. Kalau misalnya maxillary dan ophthalmic itu enggak. Vestibular cochlear itu cuma sensorik, aksesoris apalagi. Jadi cuma vagus, lalu struktur berikut yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan statis. Ingat kalau misalnya statis itu saculus utriculus. Statis itu pokoknya dari vestibulum. Jadi saculus utriculus. Tapi kalau misalnya yang rotasional itu kanalis semicircularis. Oke, udah selesai. Kemudian struktur berikut visual pathway, chiasma optik dan lobus optik, geniculum medial itu auditorik, harusnya lateral, corticus inferior itu auditorik, harusnya superior, kegagalan membuka mata levator palpebra superior. Sorry, ini aku salah. Wah, ini salah. Kalau membuka mata itu levator palpebra ya. Jadi nervus 3. Oke, udah selesai. Sensory organ, ada yang mau ditanyain? Hmm, misalnya nggak ada yang mau ditanyain atau kayak belum kepikiran gitu, nggak apa-apa sih. Nanti bisa chat aku. Terus, mungkin ada yang mau ditanya dari praktikum. Kayaknya kalau misalnya praktikum mata sama telinga itu cukup gampang nggak sih? Kayak cukup jelas gitu strukturnya. Mungkin kalau telinga ya ada tambahan kayak helix anti helix, tragus anti tragus, lobulus. Hmm, ya mungkin kayaknya dari aku udah sih. Nanti aku share semua filenya. Saya bentar. Ini sih.